Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil arabiyyil amin alladzi fatahallahu bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan wa akhraja bihi an-nasa minaz zulumati ilan nur. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang indah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah. Wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul berjamaah setiap muslim di satu tempat, yatadarasuna, kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Wa ghasyiyatshumul malaikah, kita diliputi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa memotivasi kita, yang senantiasa memberikan aura positif. Yang dikatakan oleh para malaikat itu, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Naik BBM hadapi, naik minyak goreng rebus bala-bala, naik solar, naik beas dan segala rupa naik. Subhanallah, la takhafu wa la tahzanu. Itu wa ghasyiyatshumul malaikah, itu memberikan, wah, kita berkumpul, Allahu akbar ya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Barang siapa yang menelusuri jalan
Jalan Raja Polah ditelusuri, apalagi dari Bandung. Niatnya tolabul ilmi, maka janji Allah dan Rasulnya, sahalallahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan ilmu yang diperoleh dari pengajian ini menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah saya dipertemukan kembali khususnya dengan Ustadz Syahrul ya, setelah terpisah 10 tahun ya. Kami sama-sama di Gorontalo ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ya, dengan jamaah sekalian, dengan keluarga besar Bu Haji ya, keluarga Ustadz Syahrul. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi majmu'an maghfura, pertemuan yang menghadirkan maghfirah Allah, pertemuan marhuma ya, majmu'an marhuma, menjadi pertemuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya berbicara sebentar, bukan menasehati ampun paralun, bukan mengajarkan renang ikan, bukan mengajar terbang burung, bukan mengajar gagaclokan bangkong, bukan mengajar apa-apa yang Bapak Ibu sudah ketahui. Mohon maaf, kita hanya mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran. Ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Yang disampaikan oleh beliau itu adalah agar para sahabat mengambil hikmah. Jadi setiap malam itu para sahabat itu ketika tidur itu banyak zikir, dan pikirannya itu was-was. Kenapa was-was? Karena setiap malam, istilahnya kalau kita mengharapkan sesuatu, misalkan besok kita mau ke Pangandaran, wengina Bu tiasa boboh teu? Aya nu tiasa, aya nu teu jan. Anu subhanallah, anu karek-karek gitu nya. Enjing bade ka Pangandaran. Wah gitu, atoh gitu. Atau misalkan besok kita akan ke Dufan. Ya. Pokoknya ke tempat-tempat yang kita senangi. Jamin lah, dijamin. Nah, pasti nggak bisa tidur, kalau beres-beres ingin, wah, kalau dulu mungkin Ustadz Syahrul mau ke Gorontalo pulang lagi, wah itu gimana perasaannya, pakaian masukkan ke koper gimana nih gitu ya, oh mau meninggalkan kampung halaman gitu untuk merantau untuk tolabul ilmi, wah gimana. Para sahabat kenapa was-was? Karena ada yang dinantikan. Apa yang dinantikannya? Yang dinantikannya itu setiap hari bersama dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh apa ya besok kabar dari Rasulullah? Oh apa ya besok wahyu dari Rasul gitu. Jadi was-was gitu. Tapi was-wasnya dengan istilahnya pengharapan. Nah, kita juga ketika membaca ahadisun nabawiyah, hadis-hadis Nabi, kemudian membaca, apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu pengharapannya penuh. Jamaah rahimakumullah, mukhlishon lahuddin, ikhlas karena Allah.
Sehingga para sahabat itu wah besok langsung menemui Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan beberapa kisah kepada para sahabat. Kisah yang pertama ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ishtara, seorang laki-laki telah membeli dari laki-laki yang lain sebidang tanah. Ini kisah pertama. Laki-laki yang membeli ini rajulun salihun, laki-laki yang soleh. Dan laki-laki yang memiliki tanah yang hendak dijual itu rajulun solihun, laki-laki soleh juga. Terjadilah jual beli, ya, sesuai kesepakatan harga, luas tanah, pokoknya udah aman gitu. Setelah dibeli, ya, karena tanahnya sebagian dibangun rumah, sebagiannya lagi dipakai untuk ya berkebun, dicangkul, ditanami tanaman-tanaman, sayuran, buah-buahan. Berjalan beberapa waktu, ya, ketika mencangkul tanah, ya, mau digarap, gitu, fawajada fiha, laki-laki yang sudah membeli tanah ini menemukan sesuatu, ya. Jadi menemukan, ya, minaz zahabi, beberapa keping emas. Jadi lagi mencangkul di tanah yang sudah dibelinya, menemukan jadi tempat gitu ya, peti, di dalamnya ada emas. Subhanallah. Bagaimana perasaan bapak itu? Perasaannya kan normalnya kan senang-senang saja kan. Oh, alhamdulillah, wah itu nggak akan, istilahnya nggak akan habis 7 sampai 10 turunan itu. Pokoknya nggak akan habis. Ya. Allahu Akbar. Tapi apa? Nah, perasaan bapak ini bagaimana? Dia merasa, astagfirullah, ini bukan hak saya. Wah, ini nih. Ini bukan hak saya. Ini terjadi zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hak saya. Saya harus mencari yang menjual tanah ini waktu itu. Wah, dicari. Kebayang, Google Map belum ada, Pak. Ibu, WA belum bisa diinstal dulu, HP saja belum ada. Dicari itu. Dari mulut ke mulut dicari orang yang menjual tanah ini. Singkat cerita, didapatkanlah, ya, orang yang dulu menjualnya. Ya, didapatkan langsung, oh, Pak, saya menemukan ini emas. Ini milik Bapak gitu. Ini milikmu. Ini, silakan ambil. Si Bapak kan heran. Kan saya sudah jual, Pak. Kalau menjual tanah, kita kan misalkan beli tanah, ada pohon jambu misalkan, berarti kan sama pohon jambunya kan, ya sesuai kesepakatan udah. Ada pohon cau, ya sudah semuanya. Ada pohon jengkol, kebun jengkol, ya semuanya dengan jengkol-jengkolnya semua. Ini emas. Kalau kita kan, wah nggak akan habis tuh, nggak akan habis 7 turunan. Ini dicari, Pak, ini milik Bapak, ambil. Karena saya tidak merasa, saya tidak memesan emas gitu. Saya tidak membeli dengan emasnya. Terus kata si bapak itu, ya fulan, hei fulan, saya sudah menjual seluruhnya. Silakan ambil semua, ini milikmu. Kekeh terus dari pagi sampai malam terus saja. Ini milik Bapak. Oh enggak, ini milik Bapak. Terus ini milik Bapak terus. Akhirnya apa? Sampai dibawa ke hakim.
Allahu Akbar. Ini urusan saling menolak seperti emas. Jamaah rahimakumullah. Dibawa ke hakim. Kata hakim, yang pertama yang menjual, Pak, Bapak menjual tanah ini, betul? Ya. Itu emas ada di tanah Bapak. Berarti sebelum dijual itu milik Bapak. Nggak mau, Pak Hakim. Ditanya ke Bapak yang kedua, Bapak sudah membeli tanah ini. Kalau sudah membeli berarti di dalamnya yang ada di tanah itu selama tidak keluar dari ukuran yang ditetapkan itu milik Bapak. Tidak mau, Pak Hakim. Kebayang nggak bingungnya hakim? Hakim dulu ngurusin ini harus cerdas. Sekarang hakim disibukkan oleh hal-hal yang Allahu Akbar. Disibukkan sekarang itu kriminal, ya, pemangku istilahnya hukum sendiri melanggar. Nauzubillah min dzalik. Pelajaran bagi kita. Hakim harus cerdas. Apa keputusannya? Wah, ini udah lama nih, udah bahasa Jermannya apa ya? Kekeh kumekeh. Ya. Si bapak ini kekeh, si bapak itu kumekeh. Jadi kekeh kumekeh tidak mau. Udah milik bapak aja. Al-Qadhi, yang namanya hakim itu harus pintar, cerdas dan adil. Udah mana hartanya? Wah, hartanya gitu. Kemudian ditanya, faqala alladhi tuhakima ilaihi alakuma walad. Itu pertanyaan. Alakuma walad, apakah kalian berdua punya anak? Yang pertama, ya, yang menjual tanah menjawab, li gulam, ya saya punya anak. Anak saya laki-laki, Pak Hakim. Iya. Wa anta, dan kamu wahai, ya, laki-laki yang membeli tanah itu. Wa qala al-akhar li al-jariyah. Jariyah itu perempuan, gadis. Di jariyah. Ya. Jadi wah, pas. Jadi kata hakim itu pas. Udah, wal'an angkihu al-gulam al-jariyah, nikahkan anakmu yang laki-laki dengan anakmu yang perempuan. Kasihkan emas itu semua kepada mereka sebagai sedekah. Wa tasaddaqa, akhirnya mereka bersedekah. Allahu Akbar. Bersedekah dengan seperti emas, akhirnya milik tuh jodoh, ya. Itu kan dari amanah, dari perkataan jujur, dari perkataan yang benar. Ini kisah ini semisal dengan dulu ketika zaman Umar bin Khattab, ya. Itu suatu malam Umar bin Khattab itu berkeliling mengecek, memeriksa rakyatnya gitu. Ditemani sama pengawalnya lah, ajudannya. Ketika tertuju pada satu rumah, ya. Karena rumah itu masih nyala, itu niatnya itu dulu itu patromak, lampu minyak itu harus dipadamkan karena dari pemerintah gitu. Jadi harus, kalau malam itu harus saatnya tidur dipadamkan gitu. Nah, ini ada yang nyala. Jadi kayak di cendekia di sekolah kalau malam itu kan sudah harus padam lampu itu jam 10 itu. Di sekolah di Gorontalo itu, karena asrama jam 10 harus padam. Nah, ini harus padam. Ada rumah satu yang masih nyala. Penasaran, didatangi. Pas nyampe depan rumah, ternyata ada pembicaraan. Seorang anak perempuan dan ibunya. Ya penasaran, Umar itu penasaran. Ya didengerin lah. Ya takutnya niat beliau ini takut terjadi apa-apa gitu, didengarkan dulu gitu. Bukan
istilahnya bukan mendengarkan aib kejelekan orang lain, enggak, tapi mendengarkan dulu, karena sebagai pemimpin mendengarkan dulu. Isi pembicaranya begini, si ibu ini penjual susu, penjual susu di pasar. Kata ibunya, nak, ambilkan air, tambahkan air ke susu ini, tambahkan, biar keuntungan kita banyak, biar nanti barang dagangannya jadi banyak karena dicampur air kan, keuntungan banyak. Apa jawaban si anaknya? Jawaban si putrinya, ya Umi, wahai ibu, kemarin Khalifah Umar udah menyampaikan jangan berbuat curang dalam jual beli. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang curang. Ibunya malah berkata begini, nggak apa-apa, Khalifah Umar tidak tahu. Padahal beliau ada di luar kan, mendengarkan. Khalifah Umar tidak tahu, Khalifah Umar tidak mendengarkan pembicaraan ini. Kemudian, ini jawaban yang luar biasa dari putrinya itu. Ya Umi, wahai ibu, Khalifah Umar tidak mendengar percakapan kita. Khalifah Umar tidak bisa, mungkin tidak tahu niat kita. Tetapi Rabbnya Umar, Tuhannya Umar, Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengawasi, maha mengetahui, maha melihat, maha memperhitungkan setiap amal-amal hambanya. Langsung. Kalau diumpamakan bagaikan petir di siang hari, sakitnya langsung menusuk ke dalam hati, ya. Langsung si ibu bertaubat, astagfirullah, menangis. Mendengar pembicaraan itu, Umar bin Khattab masih di luar kan, enggak masuk. Langsung, dicirian ya. Yuk, aset, istilahnya putri yang solehah ini aset nih saya. Langsung Umar dengan ajudannya langsung, ayo pulang ke rumah, istirahat, besok paginya mengumpulkan anak-anaknya yang laki-laki. Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, Abdurrahman bin Umar, Abd ar-Rahman bin Umar, Asim bin Umar, dikumpulkan semuanya. Di antara kalian, ini Khalifah Umar bertanya, di antara kalian siapa yang mau aku nikahkan this day, ya, tonight, right now, sekarang juga aku mau nikahkan. Semuanya terheran-heran. What's the matter with our father, istilahnya begitu. Ada apa nih dengan bapak saya? Tiba-tiba, ya. Ayo, siapa yang mau aku nikahkan sekarang juga? Akhirnya Asim bin Umar angkat tangan. Wahai ayah, saya siap. Asim bin Umar itu langsung dibawa ke rumah si ibu tadi. Dibawa langsung niatkan mau menikahkan putranya. Allahu Akbar, seorang penjual susu, ya, rakyat biasa didatangi presiden, tiba-tiba langsung mau melamar. Kira-kira gimana perasaannya? Soak-soak, senang gitu, bahagia gitu. Mau dilamar sama anak presiden. Akhirnya apa? Ya, menerima saja, nggak bisa ditolak, itu rizki, rizkum minallah. Akhirnya langsung dinikahkan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab yakin dengan kesolehan putrinya si ibu tadi. Itu kata-kata yang benar-benar menggambarkan keimanan yang kuat, ya, dan ketauhidan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menikah, Bapak Ibu. Menikah Asim dan putri yang solehah tadi. Ya, dikaruniai seorang anak perempuan
yang bernama Lailah binti Asim. Lailah tumbuh didikan orang tuanya menjadi putri yang soleha. Ya ibunya juga soleha kan. Dididik dengan tauhid kepada Allah, ibadah yang benar, akhlakul karimah. Wah, benar-benar istilahnya sempurna lah gitu. Lailah binti Asim tumbuh dewasa dan dilihat gitu, dilirik oleh seorang laki-laki yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan itu termasuk pejabat di Bani Umayyah saat itu. Dia katakan kepada para pengawalnya, "Wahai para pengawalku, kumpulkan harta-hartaku yang halal." Nah, ini yang digarisbawahi, yang halal. Kumpulkan harta-hartaku yang halal. Karena Abdul Aziz bin Marwan ini khawatir, mungkin takut ada harta yang keselip, harta haram gitu. Jangan. Karena saya akan melamar seorang putri yang solehah, seorang cucu dari khalifah ya, Umar bin Khattab. Akhirnya ya, dinikahilah Lailah binti Asim oleh Abdul Aziz bin Marwan. Pendidikan keimanan yang kuat oleh Allah dikaruniai seorang putra yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz inilah menjadi salah seorang pemimpin atau khalifah Bani Umayyah yang melahirkan sebuah zaman, a golden age of Islam, zaman keemasan Islam. Subhanallah. Berawal dari mana? Berawal dari ya, kehidupan keluarga, belajar amanah, belajar jujur, belajar menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti gampang, kecil, ya kelihatannya kecil. Tapi ketika kita dawamkan jamaah rahimakumullah, insya Allah itu akan menjadi karakter kebaikan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kisah yang pertama. Para sahabat senang ketika diperdengarkan kisah itu. Hikmahnya apa? Amanah. Artinya apa? Bukan, maksudnya gini, bukan ketika misalkan ada bapak atau ibu misalkan membeli tanah, terus di tanah itu ada emas misalkan, bukan berarti harus nyari yang jualnya orang Sulawesi misalkan, banyak punten ke Sulawesi dicari, bukan, tetapi artinya sudah teknologi maju ya, artinya tabayun gitu, tabayun, dan itu sudah sebetulnya sudah milik, dan yang menjual pun pasti gitu. Jadi jangan sebaliknya, jangan sampai parebut. Nah itu kan ya, jangan sampai parebut yang bukan haknya. Wah itu bahaya gitu. Ini saking dulu menjaga amanahnya, yang haknya saja itu dia khawatir gitu ya. Ikhtiyat, kehati-hatian. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini tentang dua orang ya, fidaini, dalam utang piutang. Ini wal qissatu rawahal Bukhari fi sahihihi. Ini kisah ini dalam Sahih Bukhari ya. Masih dari Abu Hurairah. Anna rajulan min Bani Israel, ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Karena ini kisah-kisah dulu gitu ya. Laki-laki ini sedang membutuhkan beberapa nilai uang, perlu uang gitu ya, fulus.
Akhirnya dia meminjam ke temannya, ya. Yang temannya ini rumahnya itu sangat berjauhan, terpisahkan oleh sungai Citanduy. Bukan ya, tapi sungai di sana ya, oleh sungai. Jauh gitu rumahnya itu. Kemudian yang dimintai pinjaman itu, dia bertanya, man syahiduka, siapa saksimu? Wow. Apa jawaban si laki-laki yang membutuhkan uang ini? Wakafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Wah, berat kalau sudah. Waman kafiluka, siapa penjaminmu, siapa? Wakafa billahi kafila wakila, Allah sebagai penjamin dan sebagai wakil. Wah, ini berat jemaah rahimakumullah. Karena minjem uang saksinya bukan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menyertakan Allah, dikasihlah. Berapa pinjamnya Bapak Ibu? Pinjamnya 1000 dinar. 1000 dinar. Jumlah yang tidak sedikit. Percaya. Oh, ini saling percaya nih. Oke, kalau begitu. Waktu pengembalian sudah ditentukan, ya. Kemudian ya perjanjian sudah, kembalikan misalkan bulan depan tanggal sekian tolong dikembalikan. Padahal terpaut, jarak rumahnya itu jauh, harus melewati sungai, nunggu perahu, nunggu cuaca bagus. Pokoknya banyak faktor yang akan menghalangi nantinya ketika dia akan membayar hutang itu. Sudah, utang piutang ijab kabul sudah, ya disepakati, nanti dikembalikan bulan depan. Pas saatnya tiba membayar hutang, mengembalikan uang saudaranya itu, dia langsung menuju sungai. Ya tadi betul gitu, cuaca buruk, hujan lebat deras, tidak ada rakit. Biasanya ada rakit, ini tidak ada rakit, tidak ada orang. Pokoknya tidak ada sarana yang bisa menyampaikan dia gitu untuk menuju rumah saudaranya. Tidak ada. Allahu Akbar, dia berzikir kepada Allah, dia berzikir, ya Allah, ini ya kan tadi itu belum ada HP gitu Bu. Kalau sekarang kan aduh punten kapiatnya punten, insya Allah sasih payun. Oh mangga tos sasih payun. Mana eta kapiat abdi? Kan saur abdi sasih payun. Oh nyanya sasih payun. Ditagih deui. Nah itu. Jadi lagu yang paling indah itu adalah lagu mayar. Jadi ya lagu yang paling enakan itu lagu yang paling indah itu yang lagu mayar. Kenapa? Karena orang tidak mau gitu, ya. Dan paling indah lagi lagu nganjuk, ya, paling indah lagi. Ditagih gak mau, ini sudah deg-degan hatinya sudah. Astagfirullah, gimana ini? Uangnya sudah ada, mau dibayarkan. Gimana ini cuaca hujan lebat? Akhirnya karena dia sudah menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dia bismillah. Si uang itu dilipat-lipat, ya, digulung. Kemudian dimasukkan ke lubang kayu. Jadi ada bambu ya, dimasukkan. Ya, jadi digulung kemudian dimasukkan ke bambu itu. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya percanten ka Gusti itu, ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Kesungain, Pak. Allahu Akbar, itu kan wah resiko jamaah rahimakumullah. Resiko zaman sekarang. Punya hutang, Pak.
Misalkan saya dari Bale Endah langsung ke Sungai Citarum, mudah-mudahan nyampe ke sungai ini apa? Citanduy ya, Citanduy. Nyampe nggak Bu? Nyambung teh, gitu ya. Allahu Akbar. Tapi ini keimanan yang kuat, sudah disimpan di sungai itu. Udah percayakan. Pada saat yang bersamaan, saudaranya yang di seberangnya, yang menunggu untuk pembayaran uang itu, menunggu, sambil dia menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kondisi seperti ini sepertinya nggak akan datang saudaraku itu. Meskipun dia sudah menjadikan engkau sebagai saksi, sebagai jaminan, saya yakin, insya Allah saya percaya kepada saudara saya, tapi nggak apa-apa. Dia sudah ikhlas. Dan daripada dia pulang ke rumah tidak bawa apa-apa, akhirnya dia apa? Dia cari itu kayu-kayuan, ya bambu kayu untuk dibawa ke rumah. Dicari dulu, ngorehan di sisi, di pinggir-pinggir sungai itu, cari kayu, bambu. Qadarullah, ini kayak sinetron ya, tapi dia disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betul. Ternyata di salah satu kayu yang bambu itu dia terambil, tapi dia belum sadar gitu. Kemudian dibawa ke rumah. Biasa, dia sudah ikhlas, sudah 1000 dinar sudah, mungkin lain kali gitu. Hanya ketika beres-beres itu suluh ya, beres-beres kayu bambu, terselip ya, itu kayak ya pelepah daun gitu, di daunan. Apa ini? Pas dilihat, dibuka, gulungan uang, dihitung 1000 dinar. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Dan di daun itu tertulis ya, tulisan paku atau bambu ini ditulis, wakafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Artinya apa? Ini ketauhidan yang luar biasa, jemaah rahimakumullah. Jadi setiap ilmu yang kita raih, setiap pemahaman yang kita miliki, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah, kita tunaikan hak-haknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu kisah yang kedua. Kisah berikutnya, jamaah rahimakumullah, ini tentang dua orang ibu, kakak beradik. Kakak beradik ini, mereka masing-masing baru memiliki bayi. Kakak beradik ini membawa bayinya ke sungai karena hendak ya bersih-bersih, mau mandi. Bayinya disimpan di atas batu. Kemudian setelah bersih-bersih, mandi, pas mau ngambil bayinya, ternyata bayinya satu tidak ada. Diambil, diterkam oleh serigala. Kemudian kata kakaknya, ini bayi saya. Kata adiknya, ini bayi saya. Kata kakaknya, tidak, ini kamu, saya harus nurut, ini bayi saya. Kata adiknya, ini tandanya ada ciri-cirinya, ini bayi saya. Terus ya, sampai akhirnya datang kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Kemudian ketika berada di hadapan Nabi Daud alaihi salam, si kakaknya langsung begini, wallahi ya, wallahi, jadi bersumpah langsung ya, hadza ibni, ini anak saya. Sudah, Nabi Daud kalau sudah mendengar sumpah, sudah
Makanya kalau kita bersumpah itu kan artinya langkah terakhir gitu. Bukan sedikit-sedikit cing demi Allah cius mi apa. Nah itu teh mi apa demi apa. Itu teh sumpah teh langkah terakhir jamaah rahimakumullah. Langkah terakhir. Jadi kalau si kakak ini mengatakan wallahi bersumpah demi Allah, Nabi Daud kan nggak berdaya gitu. Sudah kalau. Tapi adeknya masih penasaran. Karena itu cirinya ada, itu anak saya gitu. Akhirnya apa? Datang kepada putra Nabi Daud alaihissalam. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu seorang raja dunia, Pak. Jadi raja dunia itu ada 4 ya. Ya, raja dunia itu di dunia, di kehidupan dunia, raja itu ada 4. Mu'minani wa kafirani. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman siapa? Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Itu 2 orang yang beriman, 2 raja dunia. Dan 2 raja dunia yang kafir. Yang pertama Namrud, Pak. Namrud yang melawan Nabi Ibrahim ketika menyampaikan risalahnya. Dan yang kedua Bukhtun Nasr. Itu raja dunia yang zolim, yang kafir. Bukhtun Nasr yang membantai umat Islam dari kalangan Bani Israel di Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman dihadapkan ya oleh 2 orang perempuan, 2 orang ibu yang sedang berselisih, yang masing-masing mengaku ini anak saya gitu. Ini anak saya. Wah, gimana? Wah, Nabi Sulaiman kan harus ini cerdas ini, gitu. Harus orang yang dimintai pertimbangan, yang dimintai saran, arahan itu harus cerdas, harus berpikir dulu gitu. Harus cerdas. Ya, oke. Di hadapan beliau terus kedua ibu ini tuh, ini anak saya ini, anak saya ini. Oke, kalau begitu langsung menyuruh pengawalnya, khudz as-sikin. Ambil pisau. Nih ambil pisau kan? Ambil pisau ya, kemudian menyuruh pengawalnya belah 2. Allahu Akbar. Ternyata ini strategi, Pak. Ini strategi. Ya. Ambil pisau, belah 2 bayi itu. Adeknya langsung nangis. Nangis. Jangan ya Nabi Allah, jangan. Jangan engkau bunuh dia. Udah lebih baik dia hidup dengan kakak saya. Allahu Akbar. Sampai merinding gitu. Jangan bunuh bayi itu. Biarkan dia hidup dengan kakak saya. Biarkan. Oh, langsung Nabi Sulaiman nggak panjang berpikir, langsung. Hadza laki. Ini bayimu. Udah. Kamu cek bahasa orang mah. Mana rek naon gitu. Nges ditetapkan. Akhirnya ditetapkan, itu strategi. Ibu mana yang mau anaknya disakiti? Allahu Akbar. Ibu mana yang mau anaknya menderita? Ibu mana yang ketika anaknya sakit itu berkata, ya Allah, cabut saja nyawanya, kan ibu mana? Kan enggak. Justru pindahkan penyakitnya kepadaku ya Allah, biar saya yang sakit. Itu ibu. Makanya Rasulullah menyampaikan, ibu tinggi derajatnya 3 kali lebih tinggi ya daripada ayah. Sehingga kalau anak saya yang 3 tahun, itu ada bungsu saya, jamaah rahimakumullah, 3 tahun setengah. Kalau saya nyanyi kasidah ibu, bapak ibu terang kasih ibu teh kasidah ibu, kaulah, anak saya nangis
Kenapa? Karena sedih, mungkin kangen sama ibunya gitu. Padahal ibunya ada. Di hadapannya ibunya ada. Tapi ketika saya nyanyi ibu itu, oh, ya Allah. Akhirnya Allahu Akbar, si anaknya bayi itu langsung sama Nabi Sulaiman dikasihkan ke adiknya. Kenapa? Iya, itu refleks. Karena si kakaknya diam-diam saja. Ketika ambil pisau belah bayi itu, si kakaknya kan enjoy saja, dia enjoy, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi adiknya jangan, lebih baik silahkan kasih ke kakaknya. Udah langsung sama Nabi Sulaiman, ini ya, hadza laki, ini milikmu, bayi milikmu. Allahu Akbar. Itu subhanallah. Jadi Allah memerintahkan beribadah kepadanya, kemudian mengikutkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua apa? Berbuat baik. Karena itu kasih sayangnya. Nah, itu jamaah rahimakumullah, kisah keberapa? Ketiga ya. Insya Allah cukup ya, sampai ada tanya jawab. Nggak ada ya. Kisah yang berikutnya, kisah keempat. Ya, kisah keempat. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kisah ini tentang awan hitam, yusma'u minhu sautan, tentang awan hitam yang terdengar dari awan itu sebuah suara, terdengar suara. Ada seseorang laki-laki yang berjalan, ya. Kemudian di atasnya ada awan hitam. Awan hitam itu berkata, mengeluarkan suara. Suaranya begini, Ishqi hadiqata fulan, Ishqi hadiqata fulan, sirami kebun si fulan, fulan bin fulan. Itu dalam riwayatnya fulan. Sirami. Wah, kaget kan? Laki-laki ini mendengar suara dari awan itu kaget. Apa ini? Awan terus berjalan. Terus berjalan. Dia ikuti. Karena dia penasaran. Siapa nih fulan bin fulan ini? Ada apa dia? Sampai diseru, sampai disebut oleh awan hitam yang hendak menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus dia ikuti, dia lihat ada beberapa petak sawah lah gitu ya. Ya. Kebun, ada beberapa petak yang diserami itu hanya itu satu petak itu. Si awan hitam itu turun gitu. Hujannya itu kalau kita mungkin ada hujan, tapi kan enggak cuma satu, itu paling satu RW atau satu kecamatan ya, satu kabupaten itu bisa berubah. Ini cuma berapa sentimeter gitu. Allahu Akbar. Terus dihujani itu si kebun itu, kebun fulan bin fulan. Si laki-laki ini terus melihat, pas sudah selesai disirami, kemudian tiba yang punyanya. Si laki-laki ini penasaran, langsung tanya, ya Sayyidi, wahai bapak, ya, ismuka fulan bin fulan? Ya betul. Kenapa kau nanya namaku? Oh, emang bapak ini siapa gitu? Emang siapa? Kenapa sampai disebut di awan hitam? Jadi saya penasaran, saya tanya bapak, nama bapak gitu, ya. Apakah nama bapak fulan bin fulan? Ya betul. Emang kenapa deh? Ya, nama bapak disebut ya di awan hitam, kemudian disirami, cuma kebun bapak saja, sawah bapak saja. Kenapa? Wah, si bapak tertunduk ya, maksudnya menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya gitu kepada ya seorang laki-laki, sehingga ingin gitu mengambil hikmah. Akhirnya dijelaskan, kebun saya itu ketika panen, ketika hasil, saya bagi 3
Nah ini jadi ini pelajaran nih kalau bisnis sukses bagi 3. Yang pertama ya, untuk saya sedekahkan kepada orang tua dan keluarga. Jadi orang tua dan keluarga itu yang paling utama. Jamaah rahimakumullah. Jadi sedekah yang utama itu ke orang tua dan keluarga, adik, kakak. Oh, itu sebaik-baik sedekah. Jadi jangan dibalik. Ke orang lain sedekah boro-boroan, ade orang tua melarat misalkan. Jangan terbalik. Umat Nabi Allah Muhammad SAW itu mengutamakan orang tua dan saudara. Jadi kalau ada kakak yang butuh bantuan, jangan pikir panjang. Ada orang tua, ibu, bapak, apalagi ibu, ada yang membutuhkan bantuan, jangan pikir panjang. Dipikir-pikir, aduh kumaha ieu, jangan, langsung. Jadi sepertiganya untuk orang tua dan keluarga. Maksud keluarga itu ya untuk di rumah gitu. Untuk sambelen, untuk urap, jengkol, ya. Untuk salad dan lain sebagainya, lalapan itu untuk di rumah. Kemudian sepertiga yang kedua dia sedekahkan untuk fakir miskin, disedekahkan karena dia sudah mendapatkan jatah di sepertiga yang pertama kan untuk keluarga gitu, termasuk untuk dia kan. Sekarang pertanyaannya, sepertiga terakhir untuk siapa? Jamaah rahimakumullah. Sepertiga lagi kemanain? Jawaban Bapak ini, sepertiga lagi untuk saya tanamkan lagi di kebun saya. Jadi untuk apa? Kalau usaha mau modal. Oh, ini pelajaran yang berharga. Bisnismen, para entrepreneur, ya, para pengusaha. Jadi yang sepertiga itu dimodalkan lagi. Agar apa? Agar sedekahnya ada lagi kepada orang tua, keluarga. Agar sedekahnya ada lagi manjang untuk fakir miskin. Allah. Oh, pantesan Allah memudahkan rizkinya, Allah menyirami khusus kebunnya agar itu untuk terus bersedekah. Nah, kisah ini persis sama dengan kisah zaman Nabi Musa alaihissalam, suami istri yang memohon didoakan, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, doakan kami tidak punya uang apa-apa sedikit pun, tidak punya barang, pokoknya miskin, tidak punya apa-apa, doakan kami gitu, agar Allah memberikan rizki kepada kami. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Jawaban Allah bagaimana? Oke, dengan perjanjian ini kasih rizki, tapi akan dicabut lagi ya nanti tahun depan. Jadi dikasih waktu 1 tahun. Rezekinya berlimpah, dikasih waktu tempo hanya 1 tahun saja kekayaan itu. Dikasih rezeki oleh Allah, dikasih tempo waktu selama 1 tahun. Apa yang dilakukan suami istri ini? Oh, ternyata mereka tidak menyia-nyiakan. Mereka bangun masjid, mereka bangun rumah-rumah gitu. Untuk apa? Untuk yang ada dalam perjalanan. Kan perjalanan dulu kan ya pakai unta gitu ya, atau pakai kuda. Jadi tengah jalan itu sengaja dia bikin, kalau kita malah istilahnya guest house gitu, atau villa gitu. Dibangun bangunan dengan 7 pintu lah gitu.
dengan 7 pintu. Jadi siapapun orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, silakan masuk ke sana. Sholat di musholanya, pokoknya menggunakan fasilitas. Jadi rezeki yang banyak itu dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Bersedekah terus. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, terus sampai 12 bulan, saking sibuknya melayani umat, melayani orang lain, lupa, si suami istri ini lupa, ya, udah lebih dari 1 tahun gitu, tapi terus fokus gitu. Kalau sekarang mungkin bangun masjid, bangun lembaga pendidikan, SD, SMP, SMA, untuk terus kebaikan, beramal soleh, ya, sampai lupa, tidak ingat, ya. Kemudian Nabi Musa menghadap kepada Allah, ya Allah, ini kisah, ya kita ambil pelajaran gitu, kita ambil pelajaran. Ya Allah, itu mereka udah nyampe 1 tahun, belum diambil hartanya. Kata Allah bagaimana? Saya malu, saya hanya menyediakan 1 pintu rizki untuk mereka, tapi mereka menyediakan 7 pintu rizki untuk hamba-hambaku. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dicabut, terus kaya. Jadi orang yang sedekah itu bukan berkurang hartanya, tetapi justru menjadi kaya dan lebih kaya, bahagia dunia dan akhirat. Oh. Jadi itu ini kisah Nabi Musa kan Israel, ya. Jadi bisa ada Israiliyat, ya, ada kisah-kisah Israiliyat. Jamaah rahimakumullah. Kisah Israiliyat itu adalah kisah yang harus kita ambil pelajaran, tetapi jangan terlalu kita seolah-olah kisah itu sesuatu yang lebih dari segalanya. Enggak, tidak terlalu over forward gitu, tidak terlalu maju, tidak terlalu ke belakang, tapi pertengahan gitu, al-awsat, pertengahan gitu, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah terakhir, nah, insyaallah mudah-mudahan ini kisah terakhir, ya, kita bisa juga ambil ibrah dan hikmahnya. Kisah ini terjadi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a min Khaybar, pulang dari Khaybar. Ini peperangan Khaybar. Perang Khaybar itu mengusir Yahudi dari Madinah, mengusir Yahudi. Jadi Yahudi itu diusir. Perang Khaybar. Ketika pulang, ya, ini dalam Rawahul Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya, singgah di sebuah rumah. Singgah di sebuah rumah. Jadi pulang kehabisan bekal, singgah di sebuah rumah Arabi, orang Arab. Ini dalam riwayatnya orang Arab. Ya, kemudian Rasulullah memohon, ya, mungkin ada kurma atau susu atau roti, ya, karena perbekalan habis. Si Arabi ini, orang Arab ini, perempuan tua, ya, perempuan tua Arab, dia menjamu Nabi. Wah, kurma, roti, air, dan para sahabat dijamu. Setelah dijamu, kan Nabi itu subhanallah, akhlak mulianya itu tidak melupakan kebaikan orang lain. Jadi Nabi itu tidak melupakan kebaikan orang lain. Sehingga kita harus contoh. Kita itu jangan melupakan kebaikan orang lain, dan harus melupakan kebaikan diri sendiri. Jadi jangan melupakan kebaikan orang lain, lupakan kebaikan diri sendiri. Lupakan keburukan orang lain, ingat keburukan diri sendiri. Jadi itu akhlak dalam muamalah Islamiyah. Lupakan
Lupakan keburukan orang lain, selalu ingat keburukan diri sendiri. Pasti akan terjadi ukhuwah Islamiyah. Rasulullah itu ingin gitu. Ya, wahai kalau perempuan tua itu dalam bahasa Arab disebut ajuz. Ya. Ajuz, perempuan tua yang sudah tua. Ya. Wahai nek, apa yang nenek inginkan? Nah ini Nabi karena sudah dijamu kan? Apa yang nenek inginkan? Nanti kalau saya dan rombongan sudah kembali ke Madinah, nanti saya akan minta tolong ke sahabat untuk mengantarkan apa yang nenek inginkan. Si nenek ini, nenek orang Arab nih, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong kirimkan beberapa ekor unta untuk saya. Wah, Rasul ya. Kemudian saya minta beberapa ekor kuda untuk ngangkut barang. Rasulullah masih nunduk Rasulullah. Kemudian kirimkan beberapa pembantu untuk membantu pekerjaan rumah saya. Kemudian kirimkan beberapa kilo gandum dan beberapa karung kurma. Rasulullah mulai rada ngangkat kepala, rada ngangkat. Astagfirullah, sampai geleng-geleng kepala. Apa yang Rasul katakan saat itu? Rasulullah mengatakan begini, A'ajazti, ya. Apakah engkau lemah, Nek? Laisa ka'ajuzi Bani Israel. Tidak seperti nenek tua dari Bani Israel. Kenapa Nabi menghubungkan ini nenek Arabi, orang Arab, dengan nenek Bani Israel? Karena Nabi kan pulang dari memerangi Yahudi. Yahudi itu kan termasuk Bani Israel kan. Yahuda anaknya Israel itu Yakub alaihissalam. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ajazti, wahai nenek tua, apakah engkau lemah? Ya, sangat lemah dibanding nenek Bani Israel. Para sahabat bertanya, mendengar itu, ya Rasulullah, ada apa dengan nenek Bani Israel? Ini kisahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah menceritakan, ketika Nabi Musa alaihi salam setelah berhasil melewati laut merah itu, laut merah, ya, dengan para pengikutnya, mereka hendak ke Palestina. Mereka hendak ke Palestina. Tapi pada saat itu, ya, bola itu tersesat jalan. Awas, ini bukan tersesat syariat, ajaran akidah, bukan. Ini tersesat jalan. Ya wajar kalau tersesat. Mau ke Pangandaran, jelik dia ke Pelabuhan Ratu, salah itu, tersesat tuh, tersesat jalan, bingung, gimana ini? Kemudian ada seorang pemuka, istilahnya pengikut lah Nabi Musa yang pintar, ya, mahirul akli, pintar, ingat gitu, jalan ke Palestina itu ada tanda, ditandai dengan adanya maqam Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi pasti melewati maqam Nabi Yusuf, itu pasti sudah arahnya sudah betul tuh. Dan yang tahu letak maqam Nabi Yusuf itu adalah seorang nenek tua Bani Israel, seorang nenek. Wah, kata Nabi Musa, oke, kalau begitu kita cari nenek itu. Dia tahu, yang pengikutnya tahu rumahnya. Didatangilah rumah nenek tua itu. Kemudian Nabi Musa memohon, ya Ajuz, wahai nek, tunjukkan kepada kami makam Nabi Yusuf, nek, please tunjukkan kepada kami. Kata si nenek,
Wanipiro ya. Wanipiro itu apa ya? Berapa? Enggak, maksudnya si Wanipiro itu, nenek tua itu, ya aku tidak akan memberitahu sampai engkau gitu ya, memenuhi keinginanku. Nah, ini makanya dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, "Ya, madza turidin?" Apa yang nenek inginkan apa? Si nenek mengatakan begini, "Sahibni fil jannah." Astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Sahibni fil jannah, jadikan aku temanmu di surga. Oh, itu kata Nabi Musa bagaimana? Wah, kaget juga, kaget, fata'ajaba, kaget. Karena surga bukan, surga lain saya, surga teh. Berdoa dulu kepada Allah, kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ya Musa, akhbirha annaha ma'aka fil jannah. Kasih tahu nenek itu bersamamu di surga. Dikasih tahu, wah seneng, akhirnya dikasih tahu makam Nabi Yusuf, nyampelah ke Palestina. Jadi sudah suyuh, sudah sepuh, jangan banyak keinginan. Misalkan saya diundang sama Ustaz Sahrul ke sini, kemudian dijamu, nanti pas Ustaz Sahrul mau apa nanti di Bandung, wah itu kan, atau sebaliknya misalkan, ya bapak ibu ke Bandung, kemudian saya jamu, kemudian nanti mau apa, wah banyak permintaannya, tolong saya pingin ranginang Tasik, bawakan 10 keler kolontong, kolak candi, kolak jauh, terus payung sebagai aksesoris, payung cantik, oh ya, aduh semuanya, Allahu Akbar. Makanya Rasul ajasti, ya, lasti kamis ajuzi Bani Israil, alangkah lemahnya wahai dirimu nenek, pingin unta, pingin kuda, pingin pembantu, pingin gandum, pingin kurma, padahal sudah sepuh. Harusnya apa? Seperti nenek Bani Israil, sudah ingatannya sudah ke surga, bagaimana memperbanyak sedekah, bagaimana memperbanyak amal soleh, bagaimana memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu akan menghancurkan, meleburkan setiap keburukan. Allahu Akbar. Jadi bukan berarti oh saya masih muda nih, saya bebas mau apa aja. Enggak, betul. Ya, ketika umur kita terus menggerogoti jiwa kita, maka selama itu pula terus kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, 5 kisah dan beberapa kisah sebagai pendukung mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi dan keluarga, umumnya bagi jamaah rahimakumullah, insyaallah menjadi penyemangat kita dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dunia ini untuk meraih rahmat bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Budiah Hairudin yang telah menyampaikan beberapa kisah yang dapat kita ambil hikmah dan mudah-mudahan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad dari awal sampai akhir telah kita ikuti bersama. Namun sebelum kajian ini tutup, informasi untuk kajian selanjutnya di Masjid Abu Bakar, yakni Kismis di pekan ketiga tanggal 20 insyaallah tanggal 20 Oktober insyaallah kita akan lanjut belajar kembali bab Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Rahmat Wahyudin, tempatnya di Masjid Abu Bakar, waktunya pada asar sampai dengan selesai. Dan untuk kajian Ahad pekan depan insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Ustaz Andri Al-Jihad dari Majalengka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberi kesempatan untuk terus senantiasa beramal baik yang wajib ataupun yang sunnah sebagai bekal kehidupan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.